Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, kami terus bersyukur kepada Tuhan karena kami percaya apa yang Tuhan rencanakan dan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan setiap kami adalah yang terbaik bagi kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih kalau saat ini kami akan merenungkan firman-Mu, Roh Kudus juga akan pimpin perenungan firman Tuhan. Urapi setiap kami akan ambil bagian dalam perenungan di kesempatan kali ini. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Perenungan kali ini saya berikan judul Mewariskan Iman. Saya yakin kita sebagai orang tua punya kerinduan untuk mewariskan kepada anak-anak ataupun keturunan kita. Atau mungkin kita sebagai anak juga rindu untuk mendapatkan warisan. Atau mungkin kita sudah mendapatkan warisan dari orang-orang terdahulu atau pendahulu kita. Mungkin orang tua kita atau bahkan mungkin kakek atau nenek kita. Jadi ketika kita bicara tentang warisan atau mewariskan, pasti kita akan atau punya keinginan mewariskan sesuatu yang baik. Ketika kita bicara kita akan mewariskan kepada anak-anak kita, keturunan kita, pasti kita ingin bisa memberikan warisan yang baik. Bisa berupa harta, kekayaan, itu warisan. Dan itu warisan yang baik, ya, warisan baik. Kenapa? Karena memang harta kekayaan diperlukan dan dibutuhkan oleh anak dan keturunan kita ketika mereka hidup dan berjuang di dunia. Artinya ketika ada orang tua memberikan warisan kepada anak, itu hal yang baik. Saya yakin orang tua memberikan warisan harta karena dalam pikirannya itu juga hal yang baik. Ada juga yang memberikan warisan kepada anak-anak atau keturunannya nilai-nilai hidup, prinsip-prinsip hidup. Karena pemahamannya adalah dengan nilai, dengan prinsip hidup, anak-anaknya mampu bertahan. Sekalipun hidup di tengah-tengah dunia yang bisa dikatakan kejam, dunia yang penuh dengan tantangan, ketika punya prinsip hidup, anak-anaknya bisa bertahan. Misalkan diberi warisan nilai hidup tentang kejujuran atau tentang integritas, apapun tantangan yang dihadapi harus menjaga integritas, harus menjaga kejujuran, karena dengan demikian bisa bertahan. Sekalipun ada kesulitan, ada tantangan, tapi bisa bertahan. Atau mungkin nilai-nilai hidup lain yang diwariskan kepada keturunan, kepada anak ataupun cucu. Sekali lagi, setiap orang tua pasti akan dan rindu memberikan warisan yang baik. Bisa berupa harta, kekayaan, tapi juga bisa berupa nilai-nilai hidup, prinsip-prinsip hidup. Ada yang lebih penting dari itu. Jadi harta, kekayaan penting, nilai prinsip hidup juga penting. Tapi ada yang lebih penting dari itu untuk diwariskan, tanda kutip, kepada keturunan, kepada anak ataupun cucu kita. Apa itu? Iman. Kenapa iman menjadi yang terpenting? Karena ketika kita bicara tentang harta, kekayaan, ataupun nilai-nilai hidup, itu hanya bisa bertahan dan hanya bisa berpengaruh dalam kehidupan anak atau keturunan kita selama ada di dunia. Tapi setelah masuk dalam kehidupan kekal, setelah kematian, itu tidak lagi memberikan pengaruh. Tetapi iman menjadi sangat penting, karena iman akan tetap bahkan ketika masuk dalam kekekalan. Bahkan iman itu yang memberikan jaminan kehidupan kekal bagi kita. Itu kenapa mewariskan iman jauh lebih penting dari sekedar mewariskan harta, kekayaan, ataupun nilai hidup. Sekalipun
kekayaan, harta, dan nilai hidup itu juga baik. Tapi ada yang lebih penting dari yang baik tadi, yaitu memberikan warisan iman. Kita akan belajar bagaimana supaya kita bisa memberikan warisan iman kepada anak ataupun cucu keturunan kita. Kita belajar dari Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 9. Saya akan bacakan buat saudara semuanya. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Jadi dari ayat-ayat ini kita belajar bagaimana supaya kita bisa mewariskan iman kepada anak dan keturunan kita. Yang pertama, kita harus mengajarkan firman. Dan mengajarkan firman dikatakan berulang-ulang, artinya tiada henti. Kita harus senantiasa mengajarkan iman. Kenapa kita harus mengajarkan iman? Dikatakan oleh Rasul Paulus dalam surat kepada jemaat di Roma pasal 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Kenapa kita perlu mengajarkan firman kepada anak-anak kita supaya mereka mendengar firman dan iman mereka timbul. Dan kita mengajarkannya bukan sekali dua kali, tapi mengajarkannya terus menerus, berulang-ulang, artinya tiada henti. Yang kedua, kita juga harus mengajarkannya di semua momen hidup. Tadi dikatakan ya bahwa mengajarkan berulang-ulang dan membicarakannya apabila duduk, apabila engkau sedang berjalan, dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Jadi sebenarnya gaya bahasa ya yang mengambil dua kata yang menjadi lawan kata. Dikatakan tadi apabila duduk, sedang dalam perjalanan, berbaring, bangun, itu menunjukkan bahwa semua aspek hidup ya. Jadi semua aspek hidup dalam semua momen, dalam semua aspek hidup harus mengajarkan firman. Dalam semua momen hidup firman Tuhan harus diajarkan. Jadi jemaatnya dikasih Tuhan, kalau kita mau mewariskan iman, kita harus mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kita di semua momen hidup. Dalam perjalanan kita bisa mengajarkan firman. Mungkin tidak perlu berkhotbah, tidak harus membacakan firman melalui Alkitab yang kita pegang, enggak. Tapi nilai dari firman itu harus kita ajarkan, harus kita sampaikan, harus kita bicarakan kepada mereka. Mungkin zaman dulu kita sering mendengar dongeng dari orang tua kita. Contoh misalkan dongeng tentang kancil yang mencuri mentimun. Kita bisa sampaikan dongeng itu kepada anak-anak kita. Tapi kita bisa juga ajarkan firman Tuhan melalui dongeng tersebut. Jadi dongeng yang kita sampaikan bukan sekedar dongeng, tapi dongeng yang kita isi dengan firman Tuhan. Untuk apa? Untuk menimbulkan iman. Kita bisa katakan bahwa mencuri itu tidak boleh. Sekalipun kita lihat sekarang banyak pengajaran secara tidak langsung yang seolah-olah mencuri itu menjadi boleh dan biasa. Tapi kita tetap mengatakan apapun mencuri itu enggak boleh. Enggak ada. Kenapa? Karena firman Tuhan jelas mengatakan jangan mencuri. Jadi kita bisa sampaikan itu, walaupun mungkin anak-anak bisa melihat di film-film ada orang boleh mencuri, bahkan tokoh utama dalam film tersebut adalah pencuri. Ya. Tetapi kita tetap mengatakan bahwa mencuri apapun itu tidak diizinkan dan tidak diperbolehkan. Dan banyak hal lain yang bisa kita pakai untuk menyampaikan firman Tuhan kepada anak-anak kita. Supaya apa? Supaya iman mereka timbul. Jadi yang pertama, untuk mewariskan iman kepada anak-anak kita harus mengajarkan firman. Yang kedua, menghidupi firman. Ayat 8 dan 9. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu,
dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Jadi sebenarnya ini seharusnya tidak ditafsirkan secara hurufiah. Ya, ketika kita menafsirkan secara hurufiah, justru hal ini tidak akan berpengaruh banyak terhadap iman anak ataupun keturunan kita. Dikatakan haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Jadi maksudnya bukan kita mengikatkan ayat sebagai tanda di gelang, kita tulis ayat-ayat firman Tuhan. Bukan itu sebenarnya. Tapi yang dimaksud adalah tangan ini melambangkan aktivitas ataupun kehidupan kita. Artinya ketika kita melakukan aktivitas kehidupan kita, harusnya ingat ada firman Tuhan di situ. Sehingga ketika kita melakukan aktivitas kita, tentunya kita akan hati-hati supaya kita tidak melanggar firman Tuhan. Dikatakan lambang pada dahimu. Dahi di sini artinya bukan kening, tetapi titik tengah-tengah antara mata kanan dan mata kiri. Ini berbicara tentang penglihatan atau cara melihat, cara pandang. Jadi kalau kita mau mewariskan iman, kita harus menghidupi firman. Dalam aktivitas kita, kita harus melakukan semuanya dengan dasar firman. Cara pandang kita juga cara pandang yang didasarkan pada firman. Ketika anak-anak kita melihat cara pandang kita adalah cara pandang yang didasarkan pada firman, anak-anak bisa melihat. Dan anak-anak akhirnya bisa memiliki iman seperti kita. Ketika kita melihat orang lain, kita tidak merendahkan orang lain. Kenapa? Karena kita tahu siapapun orang tersebut adalah pribadi yang dikasihi, bahkan pribadi yang diciptakan secara sempurna. Sehingga kita nggak merendahkan orang hanya karena penampilannya tidak sama dengan kita, hanya karena warna kulitnya. Kenapa? Karena cara pandang kita sudah ada firman Tuhan. Tapi ketika cara pandang kita tidak ada firman Tuhan, kita mudah sekali terjebak. Bahkan akhirnya menjadi pribadi yang rasis. Orang tua yang rasis, anaknya menjadi anak yang rasis. Orang tua yang merendahkan orang hanya karena penampilan, anaknya pun bisa seperti itu. Tapi ketika kita punya cara pandang yang didasarkan pada firman Tuhan, itu akan menimbulkan dan akan menumbuhkan iman. Yang berikutnya, menghidupi firman Tuhan dikatakan, haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Jadi pintu rumah itu menjadi batas untuk hal-hal yang bersifat privat dan umum. Ketika kita keluar dari rumah, pintu rumah, berarti kita bergaul, kita bersosialisasi, kita berjumpa dan gaul satu dengan yang lain. Artinya apa? Artinya ketika kita melakukan aktivitas kita, bersosialisasi, berinteraksi dengan orang lain, ingat ada firman Tuhan di situ. Sehingga kita pun ketika berinteraksi, kita berinteraksi dengan didasarkan pada firman Tuhan. Kita bersosialisasi, hubungan yang kita bangun dengan orang-orang lain, hubungan yang didasarkan pada firman Tuhan. Sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang justru menjadi sumber persoalan dalam setiap interaksi ataupun hubungan satu dengan yang lain. Jadi bagaimana kita mewariskan iman? Ajarkan firman dan hidupi firman. Hidupi firman artinya ketika kita beraktivitaslah dengan firman Tuhan sebagai dasar. Ketika kita memandang, cara pandang kita terhadap pribadi ataupun pada masalah persoalan, cara pandang dengan firman Tuhan. Bahkan ketika kita berinteraksi, bersosialisasi, bergaul dengan yang lain pun ingat, semuanya itu harus kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Menghidupi firman, supaya apa? Supaya iman yang kita miliki pun menjadi milik dari keturunan kita. Tuhan berkati kita semuanya, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk perenungan dalam kesempatan kali ini. Roh Kudus yang akan meteraikan supaya apa yang kami renungkan sungguh-sungguh dapat kami pahami. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk hidup dalam firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.